Action. Dah. Udah. Halo guys. Udah lama nih kita ketemu. Udah lama gue nggak upload konten di YouTube. Gimana kabarnya? Semoga sehat walafiat. Sehat walafiat. Siap Bang Fiat. Jadi gue mau nge-konten perdana banget nih guys. Pertama banget, jadi gue mau ngobrol-ngobrol asik gitu, ngobrol-ngobrol seru, cerita-cerita seru gitu deh. Apa ya? Sebenarnya gue ada pilihan nih, di antara satu ngocoks, ngobrol dan cerita bareng Kenox. Kalau enggak, C-nya ganti N, Monox. Ya, ngomong-ngomong bareng Kenox. Terserah lo mau pilih yang mana, bantu di komen ya. Tapi kalau gue sih pilih ke ngocoks guys. Oke, jadi langsung aja. Gue mau ngobrol-ngobrol cerita sama siapa? Langsung aja ya, kita panggil kali. Mas Tony Montana Tarigan, Jikalau Mons. Idi. Sorry nih gue lewat nih. Di sini bang, di situ bang. Oke deh. Oke guys, ini dia si Tony Montana Tarigan alias Jikalau Mons. Nama panggungnya Monskuy. Asik. Sebenarnya jika Lomons juga nama ini gue juga sih. Nama panggung juga. Jadi banyak nama. Banyak, panggung. nama gue emang banyak. Iya. Jadi gimana bang? Apa kabar? Sehat. Tapi puji sebelumnya kita Tuhan. mau kasih tau dulu nih ya. Kita nggak pakai masker ini. Sebelumnya udah taat protokol. Gue udah di swab. Udah di swab. Di Wisma Jadi Atlet. aman. Pokoknya aman semua di sini. Hand sanitizer udah, semprot disinfektan udah juga. Udah. Tenang aja, pokoknya di sini clear, aman. Clear area ya, kita udah. Jadi gimana ngap? Sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan sehat. Kabar aman. Kabar aman. Udah aman nih berarti ya. Aman, puji Oke. Tuhan. Jadi gimana ngap? Apa tuh? Jadi ini kan konten gue kan ceritanya tentang kita ngobrol sambil cerita-cerita. Ya kan? Heeh. Nah gue pas banget nih, karena emang lu tau kan kita kental banget gitu Kental kayak susu susu kental, susu putih. susu Iya, putih kental manis. Iya. Nah itu kan ya gimana ya, kayak udah konco. Terus kayak banyak sebelumnya kayak kita banyak teman-teman bilang, wih kaken kamu buat ini dong sesuatu apa ya. Udah nih kita buat nih, gua langsung buat nih Kita langsung oke. Jadi ini Mon, Apa tuh? gue mau tanya-tanya aja nih seputaran, emang benar kemarin? Kenapa? Sebenarnya emang gue udah tahu guys. Sebenarnya dia udah tahu. Ini biar opening. Jadi ini mah guys, Montana itu alumni Budut. Dia Eskov. Oh iya, Eskov. Sarjana Covid. Iya. Jadi ke Wisma Atlet ya Mon ya? Tadinya nggak di Wisma Atlet gua. Tadinya gua di rumah sebelah. Oh iya, rumah sebelah. Rumah sebelah. Tapi karena satu dan lain hal gue ceritain kali ya. ceritain loh. Jadi- kan namanya juga cerita. Oke. Jadi nih 20 Maret ya? April Maret. besok Iya, dong. makanya 20 Maret tuh ada acara di rumah saudara gua daerah Jakarta Timur. Nah, pulang itu gua ini balik hujan. Mabok? Bukan. Oh, enggak. Gua mah nggak pernah mabok. Ngobrol kamu. Ngemabokin. Gue pulang hujan-hujanan. Nah, dingin, udah pasti dingin kan. Terus gue ngerasanya pas sampai rumah tuh kayak nggak enak badan gue, kayak masuk angin lah. Iya. Terus gue mikirnya positif dulu kan, bukan positif COVID ya, maksudnya berpikir positif dulu aja lah. Positive thinking. Gua minum madu, gua minum air anget, karena kan minum air anget kan katanya bisa ngilangin angin gitulah pokoknya. Gue minumin yang karena tenggorokan gue juga nggak enak. Di situ lagi pada mesen es juga gue nggak minum es itu. Tenggorokannya tuh nggak enak tuh, gatel, apa sakit, Kayak radang, kayak orang radang ya, gitu. Kayak orang radang guys. Kayak orang radang ya udah gue bawa santai aja. Cuman malam tuh kayak badan gue kayak meriang, kayak orang panas. Meriang. Iya. Meriang tuh yang dia itu pakai terus dia nembak. Meriam. Gitu, meriam. Meriam itu bukan ya? Apa lagi tuh? Nama di itu kitab suci Ibu Maryam. Itu lu sebut. Dulu nih. Ya itulah, gue meriang terus gue tanya kan sama kakak gue, ini kenapa nih?
Oh itu mah nggak apa. Gue tanya sama Yuda dulu. Gue tanya sama Yuda. Ini gue kenapa ya? Kok gue kayak ini? Oh gue juga begitu kata dia. Dia kan hari sebelumnya dia juga sempat demam. Sama kayak lo. Cuman gue nggak tahu dia COVID atau enggak. Berarti si Yuda duluan. Yuda duluan demam. Yuda nih. Yuda duluan tapi gue nggak tahu dia COVID atau enggak ya. Dia terus abis itu gue tanya lu gimana nyembuhinnya, kata dia tidurnya yang cepet. Cuman kan gue sih bisa tidur cepet. Gue nggak bisa tidur cepet, ya udah baru katanya minum air putihnya gue minum. Emang situ malam itu gue langsung bantai bening kan, air putihnya bening. Air putih bening, nggak kental nggak cair lah. Maksudnya air putih lah, mineral. Gue minum, gue istirahat kan. Besok tuh kalau misalnya ini kan gue ibadah kan, itu gue juga nggak ibadah karena gue nggak pede kan. Gue nggak pede, yaudah gak sempet lama sih demam gue, cuman malam itu doang, malam itu juga sembuh gitu. Cuman besok badan masih kayak pegel-pegel. Lanjut ke gejala selanjutnya. Gak ada yang pijitin. Biasanya ada. Biasanya ada. Nyokap. Cuma nyokap lagi pergi waktu itu sama keluarga. Terus ya udah gue nyokap balik tuh mijitin gue, kasih ini minum air hangat segala macam. Ya udah. Besokannya hari Seninnya gue makan tuh nggak ada rasa. Udah hilang rasa, lidah udah hilang rasa. Gue curiganya maksudnya kayak gini. Gue makan makanan nyokap yang biasa tuh nyokap nggak pelit bumbu. Nyokapnya kan bumbu kalau nyokap masak tuh banyak. Gitu. Cuman kok kali ini nggak kerasa nih, gue bilang. Cuman gue masih nyium-nyiumin minyak kayu putih, masih dapet tuh wanginya. Iya. Gue pede dong. Gue bilang ini bukan COVID kali. Gue bilang. Ya udah besokannya nih. Besokannya baru gue mulai nggak bisa cium. Jadi pas hari itu kan malam-malam lo balik. Iya. Besokannya lo nggak enak badan. Makan, lo nggak ada rasa, tapi masih bisa nyium. Masih bisa nyium. Besokannya lagi, pas lusanya nih berarti lo udah nggak bisa nyium. Udah nggak bisa nyium, nggak bisa rasa, dan posisi gue mau pergi sama keluarga. Gue bilang, coba antigen gue dulu deh, gue bilang, daripada nanti kitanya nggak aman semua, gue bilang kan. Begitu di ini, udah. Tapi lo sebelumnya udah ngomong dulu, kalau lo udah nggak bisa rasa, nggak bisa nyium. Begitu mau pergi, sebelum minta antigen. Sebelum minta antigen, gue udah nyium-nyiumin minyak kayu putih, nggak dapet wanginya. Nggak dapet. Gue ambil kopi gue buka, gue cium, nggak dapet. Sabun. Iya, cium jigong. Cium jigong, kopi aja kagak dapet, apalagi yang kayak gitu. Agak jorok ya. Terus ya udah, gue minta antigennya langsung positif. Antigen kan keluarnya 15 menit kan. 15 menit ya udah gue disuruh pisah tidurnya di rumah. Baik, singkat cerita pokoknya lo langsung misah semuanya. Terus gimana lo terus besokan langsung dibawa ke Wisma Atlet? Belum, besokannya gue di swab lagi. Itu kan syarat rujukan kan. Syarat rujukan tuh PCR. Kemanapun itu harus dirujuk, harus ada PCR. PCR menyatakan positif gitu. Sebenarnya pas gue PCR itu pun si dokternya udah bilang, ada dokter juga kan, gue selain PCR gue juga ada ngecek darah gitu-gitu. Kata dokternya, gitu ya? Iya ditanya, ini mah udah positif COVID ini mah. Kalau udah gejala sama nggak bisa nyium sama kayak gini mah, pokoknya dia bilang kayak gitulah, pokoknya udah positif lah gitu. Ya udah gue karena begitu udah dibilang kayak gitu kan, gue balik ke rumah sebelah lagi kan, disendirin lagi gitu. Gue langsung cari tahu info tentang isoman. Isolasi. Belum rujukan ke Wisma Atlet. Wisma Atlet belum. Gue sebenarnya kagak mau sebenarnya di Wisma Atlet. Karena gue lebih pede, gue masih bisa. Kalau di rumah tuh gue masih bisa ngelihat keluarga lah, lalu lalang gitu. Ternyata ya gitu. Kata kakak gue, mendingan di Wisma Atlet aja deh. Lu enak katanya di sono. Dia pakai telepon temennya buat ngerayu gue biar gue mau di Wisma Atlet. Padahal mah gue tadinya nggak mau. Jadi yang suruh Wisma Atlet temennya kakak lo nih ngerayu. Kakak gue dan temennya kakak gue. Gue pokoknya waktu itu kayak anak kecil banget deh, gue kayak dibujuk-bujuk. Iya, gue kayak
Yaudah kamu di sini aja nanti enak kok gini-gini kayak anak kecil mau diculik gue kemarin itu. Tapi lu mah enggak, tapi sekarang lu udah jadi anak besar kan? Gue jadi anak besar yang besar juga tapi. Iya, besar lah pokoknya. Tanya aja yang udah-udah. Coba komen guys, besar enggak? Udah. Terus gitu kan, gue sebenarnya gue intinya gue pengennya di rumah aja, nggak pengen di Wisma. Tapi lo kebawa ke Wisma tuh Iya, akhirnya PCR-nya keluarnya cepet, puji Tuhan karena ada orang dalam ya, teman-teman. Apapun itu orang dalam sangat membantu. Orang dalam membantu Keluarnya cepet langsung. Apa yang keluar cepet? Hasil. Hasilnya keluar cepet. Keluarnya cepet banget. Ya, tapi gue nggak bete, biarpun keluarnya cepet. Ya pokoknya. Besokannya gue langsung dirujuk ke Wisma. Iya, itu cuman posisi jam 6 lah gue berangkat, setengah 6 dari Puskes. Oke. Jadi tuh ada beberapa drama dulu sebelum akhirnya ke Wisma Atlet. Iya, beberapa drama kakak gue sampai nangis lah gini-gini. Karena kan belajar dari yang udah gitu. Pengalaman yang udah jadi pelajaran. Tapi gue lapar. Oh lu lapar? Kok bisa? Gue boleh ini nggak? Apa? Gue ada cemilan sih. Boleh nggak sih dimakan di sini? Apa? Nggak apa-apa nih di sini. Nggak apa-apa. Tempat gue lu nong. Oh iya. Mau dong. Makanan apa? Cemilan apa? Iya, gue ada cemilan, ada boleh deh. Makanan, snack sama. Bang. Ini abangnya kayak kenal. Iya. Iya, abangnya mirip kayak yang nyanyi To The Bone nih abangnya nih. Yang nyanyi The Bone. To The Bone ya. Mas Pam. Jangan lupa backsound saut-sautannya. Hui. Belakang jangan lupa lu. Ini mangga. Iya. Ini mangga apa ayam? Maksudnya mangga silakan. Oh, silakan. Oke. Ada puding sama chicken. Makasih ya Mas Pam. Makasih ya Mas. Nih Mon. Apa nih? Kalau boleh tahu. Ini gue pesen. Di mana? Di Japamil. Oh, Japamil. Iya, di Instagram si online. Jadi @japamil.id. Dia tuh gue pesennya ini namanya nama menu ini Japa Cipi guys. Japa Cipi. Ini jadi kayak semacam ayam fillet ya. Ayam fillet crispy gitu guys, pakai bumbu gitu. Sama kebetulan kan tadi emang karena udah disiapin, jadi gue beli puding juga. Nama menunya Japa Pucu. Ini juga di Japamil itu. Japamil juga, puding coklat. Ini jadi Japa Pucu. Japa Pucu tuh artinya jangan lupa puding coklat. Asik. Kalau yang ini, tapi gue boleh cobain ya? Boleh dong. Yang ini Japa Cipi. Jangan lupa chicken crispy guys. Jangan lupa dipesen guys. Enak. Coba deh lo coba deh. Jangan lupa puding coklat. Jangan lupa chicken crispy. Berarti namanya itu dari singkatan ini makanan. Japa Pici. Cipi. Coba ya, gue coba ya. Kok kalau gue nih udah kelamaan nih, jadi agak-agak cair dikit nih. Coba kalau gimana menurut lo? Gimana? Kan seruputan gue, soalnya. Ini nanti kayak ASMR nggak sih, kayak suara ini kita kedengeran? Masa? Nih seruput juga bisa nih. Pudingnya enak sih guys. Coklatnya ya berasa banget. Asik banget. Coklatnya berasa banget, flanya juga. Dan dia, kalau menurut gue ya, coba ya, dia bisa sedikit agak berisi gitu. Berisinya gimana tuh? Berisi itu maksudnya nggak terlalu kenyal. Nggak terlalu. Oh iya, gue juga kenceng sih dia nih. Kenceng ya. Mungkin sering olahraga. Japa Cipinya Mon. Japa Cipi. Ini yang Japa Cipi nih. Gue pesen rasa balado guys. Gimana Mon? Boleh lah ini buat cemilan. Tapi ini kira-kira pakai nasi enak. Hah? Niatnya kalau nggak ada aku mau makan pakai nasi. Berarti ini cocok pakai nasi. Cemilan pun bisa. Cemilan pun bisa. Kenyang, murah lagi. Murah ya? Jadi ini gue pesan yang rasa original. Berarti ini kita buat berdua aja bisa kenyang. Originalnya itu istilahnya ukuran mediumnya kali 15.000 doang. Oke.
pudingnya 8.000 satunya. Karena gue beli 2 jadi 15.000. Kira-kira kalau misalnya kita pesen berapa hari nyampe ke kita? Ini tadi gue pesen sebelum lo udah bilang OTW. Gue kira-kira kan rumah lo dari Cengkareng. Setelah lo bilang OTW 15 menit kemudian gue pesen. Berarti cepet juga ya? Cepet. Recommended. Langsung gue GoFood deh. Dikirim pakai GoSend gitu. Pas banget buat kalian yang mau nyemil bersama teman ataupun sama pacar di musim hujan. Iya. Ambil Netflix kan. Itu udah lain itu Tapi nanti. jangan yang lain lo. Ya. Enak banget ya. Enak nih, enak. Man. Jadi nempel sama tangan gua. Udah agak kenyang lah gua. Udah ada kenyang. Ya udah ngobrol lagi. Ngisi-ngisi. Lo aja sampai mau nyobain lagi kan? Emang enak sih ini. Nah. Aku juga deh. Asik banget lah ya. It's good. Bawaannya jadi pengen langsung habisin, tapi kita masih mesti ngobrol, Mon. Oke. Gue masih mau tanya-tanya soal cerita lo nih. Ayo kita ngobrol. Jadi, kan tadi kita udah sampai di Wisma Atlet. Tapi ini lo nggak apa-apa kan gue ajak ngobrol, ntar selesai ini kita makan lagi. Nggak apa-apa, tapi sambil makan juga nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Sambil lo comot juga nggak apa-apa. Jadi lo sampai Wisma Atlet nih. Gimana Mon di sana, Mon? Kehidupannya Ya. Gua setahu gue Wisma Atlet itu kan tempat yang dipakai tempat atlet-atlet gitu kan dulu sebelumnya. Iya. Tempat atlet tinggal juga. Tapi yang pastinya kalau udah atlet-atlet tinggalin juga pasti tempatnya bagus juga, enak juga. Menurut lo gimana pas lo tinggal di sana? Gue sebenarnya nggak tahu ya kalau misalnya itu bekas atlet. Cuman kalau dari namanya Wisma Atlet ya pasti bekas atlet dong. Cuman gue kan video call sama saudara, sama keluarga gitu-gitu. Katanya tempatnya kayak hotel. Sebenarnya mah dibilang kayak hotel sih enggak, bener-bener kayak wisma gitulah. Sampai dahak ya. Saking kenyangnya. Terus di sono ya gitu, aktivitas ya kayak biasa, nggak ada jadwal khusus pokoknya. Jadi bebas aja kita. Bebas, cuman setiap 6 jam sekali kita harus ngecek tensi dan saturasi. 6 jam sekali. Ke posnya. Ke poli, ngomongnya poli. Nurse station. Ke tempat itu setiap 6 jam sekali. Iya, Sadaran masing-masing lah ya. Ada jamnya. Jam 6 pagi, jam 12 siang, jam 6 sore. Itu sekalian kita ngambil minum dan juga makan. 12 malam nggak? 12 malam enggak, paling lu mau GoFood. Siapa yang bangun jam segitu? Oke. Lu di sana berapa lama? Gua itu 10 hari. 10 hari. Gua disuruhnya 10 hari. Cuman kalau misalnya saturasi apa sih, city value dan juga hasilnya masih negatif, city value-nya masih rendah, gua harus di sana lagi. Karena itu masih beresiko menularkan. Jadi lu beneran 10 hari kan di sana? 10 hari, gue tepat waktu jatuhnya. Tapi gue keluar masih keadaan positif. Jadi lu di 10 hari di sana udah keluar tapi masih positif? Masih positif karena tapi city value-nya udah tinggi? Udah tinggi, 34,5 dan juga 40. Itu berarti tingkat untuk menularkannya itu semakin sedikit. Iya. Karena city value-nya semakin besar. Iya. Oke. Gitu. Terus lu 10 hari di sono. Nangis nggak lu di sono? Gue nangis sih enggak, cuman kadang-kadang lihat Montana nangis. Gue di Wisma sih nggak nangis ya. Cuman gue di kontrakan gitu sempet lah gue kayak sedih, kenapa sih ini masalah nggak berhenti gitu loh. Terus drama gitu deh, pokoknya drama gitu. Gue denger lagu terus kayak sedih aja gitu. Itu sehari sebelumnya tuh kakak gue kecelakaan. Sebelum gue dinyatain positif. Oh ini si apa, Kak Evi? Kak Evi, ya. Iya, tahu gue. Sedih ngerenung tuh ya. Lu tau gak sih video kita dari Thank You 2020? Iya. Itu setelah itu kayak gue nggak dikasih berhenti untuk santai kayaknya. Maksudnya? Itu tanggal 1-nya kakak gue yang pertama dinyatakan positif juga. Sampai akhirnya dia. Maksudnya nggak berhenti itu masalahnya? Masalahnya datang nggak berhenti gitu. Cuman tapi buktinya sampai sekarang masih tetap fight ya. Iya. Puji Tuhan lah.
kalau ada kata yang lebih besar dari terima kasih maknanya, gue bakalan ngomong itu ke Tuhan. Iya. Jadi lu cuma bisa bilang terima kasih. Iya. Sama bersyukur Bersyukur sampai saat gua. ini. Iya, karena nggak, kalau misalnya ngandelin gue doang nih, mungkin gue kuat. Cuma kalau misalnya Tuhan nggak tolong mah gue juga Apa sih lu? kalah gitu juga. Siapa sih lu gitu? Nah iya, Oke. Itu. Udah 10 hari di sono, sempet sedih, sempet ngeluh. tapi keluar itu gue masih Tapi lu ada depresinya nggak? Gua tanya. depresi. Ada. Enggak. Depresi paling ini kayak bosen sih. Bosennya nggak bisa kemana-mana selama 10 hari di sono kan. Di sono dapet cewek nggak lu? Nggak dapet cewek, cuman gue ngeliatin cewek. Ya. Wah, ada yang cakep juga. Banyak situ. Serius? Banyak ibu-ibu. Oh, Ibu-ibu, bapak-bapak. Kenapa lu langsung ngomong ibu-ibu? Maksudnya apa? Kan gua tanya cewek-cewek. Iya, cewek-cewek, ibu-ibu cewek. Oh iya, cewek. Maksudnya anak-anak muda gitu. Anak-anak muda banyak, cuman kayak lebih banyak ibu-ibunya deh. Kalau pas gua ya, pas gua itu kemarin kayak lagi banyak ibu-ibunya. Ibu-ibu muda maksudnya emang mama muda apa emang ibu-ibu? Ibu-ibu muda sama ibu-ibu tua juga ada. Ibu-ibu yang sama anaknya yang masih muda juga ada. Itu gitu. Aktivitas di sana juga senam lah, senam, main bola, olahraga, hidup sehat. Hidup sehat, makan teratur ya. Istirahat cukup. Iya, bahkan tuh kayak di rumah juga sebenarnya. Bisa nongkrong lu ke bawah malam-malam sama teman-teman. Bisa sampai malam. Gue sih sampai malam ya waktu itu. Asik juga ya. Asik, cuman ya gitu sampai kamar mikir lagi. Lagi lah, bukan sampai kamar tinggal tidur. Kagak, corona ini apa ya, covid ini Kan tuh biasanya lu teleponan. ah, Teleponan apa emang? pada nggak ngangkat teman-teman gue. Oh, gitu. Parah banget emang. Pada nggak ngangkat, pada nggak nanya, coba. Gua nanyain nih. Oh iya, nanyain setelah gue sindir. Enggak, tapi ada beberapa orang juga yang baik lah gitu. Iya, enggak sebelum lu kesini kan dia juga cerita guys, maksudnya banyak nih yang perhatian sama gue, terus orang yang nggak biasa terlalu dekat banget tuh support, ngasih perhatian, ngasih kadang suka ngirim makanan apa gitu. Iya, kayak gitu. Lu mau bilang apa sama mereka, Mon? Terima Mungkin kasih. Lu nggak bisa ngirimin sesuatu ataupun lu nggak enak ataupun malu kan? Lu Iya. kirim di sini. Gue sebut nama aja boleh nggak sih di sini? Ya terserah sebenarnya, cuma Oke. ya udah sih nggak apa-apa lo say thank you kok. Iya, pokoknya gue terima kasih banget buat orang-orang yang udah perhatian selama gue di sana. Terima kasih buat keluarga besar Gursinga lah. Buat iya. Gursinga, tim GS. Bukan tim GS, keluarga besarnya. Oh, keluarga besar, Keluarga berarti besar. keseluruhan Gursinga. Iya. Oke. Tuh gue terima kasih kayak Enda, terus Binani kirimin makanan, sop anjing tuh katanya paling ampuh. Paling ampuh. Ya terus buat KBB Kavia, KBB Kavia, makasih. makasih makanannya. Makasih KBB udah nolongin. Iya, Sahabat buat saya Kavia ngirimin makanan. buat Koglen, Koglen, CJJ, CJJ. makasih banyak buat Makasih perhatiannya. udah nolongin. Apa udah selalu support sahabat aku. Iya, Cuk, buat aku. iya aku emang udah teleponan lu. Terus ada lagi ngomong. Buat Pendeta Heri. Pendeta Heri. Iya. Bapak Pendeta Heri, makasih Pak. Dia- Kalau Bapak nonton, makasih. Dia kirimin gua makanan banyak banget gitu. Iya, lu ngambil lu foto kan tuh. Iya. Bagilah snacknya. Itu kan snack kan, dia ngirimin makanan. Oh, makanan. Oh iya gue lupa, sama nyokap bokap sama keluarga inti gue, gila. Itu yang setiap hari nganterin makanan. Gue ngerasanya sih kayak apa ya, dikasih makanan tuh ditaruh depan pintu kayak kucing gak sih gue? Iya. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Cuman ya udahlah, gue harus jalanin ini. Ya nggak apa-apa itu kan. Ya mau gimana emang lu juga harus jaga nyokap bokap kan. Iya Ya, sih. Gitu juga harus. Tapi puji Tuhannya nyokap bokap belum kena. Jangan sampai kenal lah. Iya, jangan sampai kena. Jadi guys, buat siapapun yang nonton video ini atau cuma sekedar skip, COVID tuh ada guys. Cuma kita nggak perlu takut sebenarnya. Yang perlu kita lakuin tuh taat protokol aja. Gue pengen ngasih tahu nih, gue bahkan di Wisma Atlet aja itu masih kayak ada yang bilang gue nggak percaya COVID, padahal dia udah kena nih. Padahal dia udah kena. Tapi dia bisa nggak Dia percaya bilang kayak gitu, gue makanya bingung nih. tampar mulutnya. Pikirannya Oh, gimana? tampar. Gue bilang lu udah kena tapi gue bisa bilang gue nggak percaya COVID. Kata dia begitu. Gue hari kedua gitu kan, gue lagi jemur tuh. Ada yang batuk.
Ada yang batuk gue ngindar. Mungkin karena terbiasanya kan kayak gitu kan. Cuman kan gue pikir, ih semua kan corona di sini, ngapain gue ngindar-ngindar? Gue bilang gue corona, dia corona, ngapain gue ngindar? Terus. Pokoknya gitu, masih belum terbiasa lah sama situasi corona. Akhir-akhirnya ya udah gue pede aja main bola, gue lepas masker, gue lari Lepas gitu. stres lah ya, lepas benak lah. Iya, bener-bener kayak nggak ada yang perlu dijaga lah, orang gue udah kena kok, gue bilang. Songong-songongan. Iya, gue puas-puasin, gue lari, gue lepas masker. Fun fact-nya nih ya, fun fact-nya di antara gue, Montana, dan temen-temen yang lain nih, kita biasa nongkrong, biasa ngumpul. Dia asli kalau misalkan ada pemilihan Menteri Kesehatan dia. Sumpah. Menteri Kesehatan. Ya asli, gue orang yang maksudnya gue taat protokol, cuma kadang gue suka masih masih kompromi lah, maksudnya kayak ya udahlah gitu kan kita pakai hand sanitizer juga, aman, jaga jarak. Kadang gue suka lepas masker dikit, apa gue turunin dikit. Dia bener-bener taat aja bisa kena guys. Nah, iya gue mau ngasih tahu juga ke orang-orang, gue nih dalam posisi lagi taat-taatnya, masuk rumah harus disemprot, keluar ke warung aja gue pakai masker. Nah ini gue masih bisa kena gitu loh. Maksud gue kalian jangan pernah sepele gitu. Gue dengan yang setaat ini aja masih bisa kena. Gitu. Takut memang boleh. Memang kita manusia udah banyak pengalaman kasus-kasus yang maksudnya ada yang sampai sakit parah, bahkan ada yang sampai meninggal. Mohon maaf. Kita antisipasinya gimana ya? Udah taatin aja protokolnya, walaupun nggak enak kan, demi kebaikan amannya kita juga, amannya keluarga kita. Saat ini kan ya udahlah, udah terjadi guys, udah kayak gini, mau ngapain, mau ngeluh apaan gitu. Actionnya aja, caranya gimana ya? Kita cegah, jangan dicari-cari, penyakit tuh jangan dicari. Itu dia. Terus pokoknya kan lo udah ngelepas sono, udah ngelepas depresi, udah punya teman di sono, nongkrong asik 10 hari, tang. Sampai rumah. Itu nggak dari lo di sono pengen keluarnya itu ada kayak ngurus berkas nggak? Apa Oh, ada. surat apa dokumen apa? Jadi di hari ke-9 tuh. Syaratnya tuh apa biar bisa keluar dari sana? Dari ke-9 gue swab lagi. Swab lagi. Itu swab lagi di sana tuh bayar apa nggak? Gratis, tis. Semua kebutuhan makan segala macam itu gratis apa gimana? Gratis, makanannya enak, dapat obat. Cuman kemarin gue bawa obat sendiri. Obat sendiri. Dan itu udah habis pun masih dikasih sama mereka. Dan itu makanannya sehat, enak apa gimana, Mon? Enak sih kalau gue bilang, gue aja sekarang kangen ya, bisa dibilang gue kangen lagi makanan sono. Iya, makanannya. Suasananya juga, cuman gue enggak. Kalau gue bilang, kalau gue harus sakit lagi, ngapain? Nah, berarti teman-teman yang mungkin lagi takut, gue kena covid nggak ya? Ini gue gejala covid bukan sih? Jangan pernah takut lo untuk ngecek, untuk periksa. Terus ya ini buktinya temen gue lulusan Wisma Atlet nih, maksudnya emang kalau pengen dirujuk ke Wisma Atlet diurus gitu. Di sana juga nggak dibikin kayak diurus kok gitu, nggak diurus kayak lu dipasung apa dikandangin apa dapat hal yang nggak enak gitu, malah justru enak, sampai kangen pengen kesana lagi. Tapi kalau untuk sakit jangan. Gitu loh. Terus gue juga yang kayak tensi dicek. Gue lihat tuh udah mau habis puding lo ya. Jadi ya karena enaknya, saking enaknya. Terus dicek tensi Gitu-gitu. Mungkin karena pikiran tensi gue tuh di sono tuh tinggi terus. Kalau tensi tinggi tuh detak jantung. Tekanan darah. Tekanan darahnya iya. kencang. Nadinya. Tapi saturasi gua normal terus, puji Tuhannya, nggak sampai di bawah. Masih 98 100 lah gitu. Itu standarnya kan? Normalnya itu. Segitu ya? Terus. Iya, pokoknya gitulah. Sampai akhirnya swab. Cuman hasilnya masih positif. Cuma gue udah boleh balik. Positif value-nya itu jadi boleh balik. Iya. Sampai rumah, Sampai rumah karena. Lo masuk ke rumah apa masih rumah samping? Masuk rumah, cuman kamar depan banget tuh yang deket teras. Kamar depan banget yang deket teras. Kamarnya nyokap dong. Kamar gue. Yang di atas. Oh, yang di atas. Maksudnya lo masuk langsung naik ke atas. Iya. Tuh gue kencing langsung di situ. Masuk. Iya. Kencing. Oke, Wisma Atletnya pindah ceritanya ke rumah. Iya. Tapi bedanya ini kamar mandinya di luar, jadi Enggak,
Kalau kamar mandinya gue di rumah sebelah justru. Jadi masih belum satu kamar mandi. Oh, jadi kalau lu mandi, lu keluar turun ke rumah sebelah. Iya. PR juga ya. PR makanya itu dia yang Nah, ini gua- proses lu jalan kan tuh gimana lu pada masuk kamar semua, pada ngumpet semua. Sebenarnya kita udah pede karena city value-nya udah tinggi itu. Mengalami perburukan. Gue nggak nyampe Keterpurukan. ada itu perburukan namanya. Perburukan itu Udah artinya lo komen lo pada berburuk apa terpuruk? perburukan. Perburukan ini maksudnya apa? Perburukan itu kayak kakak gue nih, saturasinya turun jeblok, bukan turun Itu namanya perburukan. perburukan. Oh. Napasnya udah berat, Oh iya iya. saturasinya tembus 80. Gua aja yang 95 aja kadang 98 aja suka suges gitu, narik napas kok gue kayak susah padahal mah suges doang gitu. doang. Mm-mm. Gitu. Oke, ini jadi lo kita udah ngobrol, udah cerita. Kira-kira nih hal yang paling berkesan apa? Selama Covid kemarin. Selama lu di sono. Selama lu Covid deh. Mau di rumah mau di sono. Hal yang berkesan nih gue jadi tadinya nih sebelum Covid nih gue tidur maksudnya kagak Begadang. bukan. Nah, itu satu, tidur gue jadi cepet. Terus gue jadi yang berani. Selama ini gue juga berani sebenarnya, cuman karena gue masih bisa tidur sama yang lain-lain, gue jadi tidur masih bareng-bareng gitu. Gue kemarin tidur sendiri. 10 hari di Wisma tuh gue sendiri, bener-bener sendiri. Harusnya kan 2 orang kan. Cuman selama 10 hari tuh nggak ada yang masuk. Jadi gue bener-bener sendiri. Puji Tuhan banget dong, enak lu sendiri. Enak. Nyantai. Lu mau ngapain aja bisa. Bisa. Mana aja bisa. Kok di mana aja ngapain tuh? Enggak, maksudnya tidurnya lu di mana Iya, aja. bisa di ini kan, bisa di sofanya kan juga ada. Iya. Kamar sebelah. Gaya kayak gimana tidurnya juga bisa. Gaya tidur ya. Iya. Udah ngaco. Oke, Mon, Apa tuh? lu punya pesan nggak buat teman-teman kita sebagai alumnus? Ya, tapi benar alumnus ya. Apa Mon? Coba Mon. Pesan gue sih ya tetap patuhi protokol 5M. Lu tau gak sih 5M itu apa? Gue taunya ya udah 5M apa? 5M itu mencuci tangan, Mencuci tangan, memakai masker, memakai masker, menjaga jarak, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, mengurangi mobilitas, terus meningkatkan imun. meningkatkan imun. Sebenarnya 5M. Menjaga, iya itulah pokoknya gue nggak tahu urutan 1 yang mana 2 yang mana, tapi itulah. Pokoknya itu 5M yang tadi ya. Iya. Jadi 5M itu memakai masker, menjaga mobilitas, Mengurangi, mengurangi mobilitas, sorry. menjaga jarak, Menjaga jarak, mencuci tangan, mencuci tangan, meningkatkan imun. meningkatkan imun. Tapi ada yang lebih penting dari 5M ini, Apa tuh? yaitu berdoa. Berdoa. Karena percuma kita jaga ini itu, tapi kalau misalnya kita nggak minta kekuatan, gue jujur ya, selama di Wisma Atlet tuh, gue nggak minta diluputin dari sakit ini, gue minta kekuatan supaya lo bisa supaya gue lewatin. kuat. Karena gue mikirnya gini, masalah tuh nggak bakalan berhenti ada selama gue hidup ya. Gue Betul. minta kekuatan aja, jadi puji Tuhan dikabulin gitu. Mantap. Krik banget weh, editor ntar lu pakai tepuk tangan. Siapa? Tepuk tangan yang ini dong, yang stadion. Oke, Nimon, gua ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kita tadi pas dari Instagram. Oke. Coba yang pertama dong. Saturasi itu apa sih Kak Mon? Saturasi itu apa sih, Kamon? Saturasi itu adalah kadar oksigen dalam darah. Kadar oksigen dalam darah, guys. Kirain tuh Jadi saturasi itu yang buat bintang. Bukan, itu apa tuh? imajinasi. Apaan sih? Pokoknya saturasi. Apa maksud lo? Saturasi bintang maksudnya. Saturasi itu kadar oksigen dalam darah. Jadi dalam darah kita itu kita ada kadar oksigen, dan kadar oksigennya kita itu juga harus sesuai standar. Kalau di bawah standar itu bisa ngaruh ke pernapasan ya, Mon. Iya. Kayaknya sih gitu. Itu yang dibilang, makanya saturasinya itu jangan sampai lemah gitu. Saturasinya harus tetap stabil. Normalnya Normal 98 sampai 100. 98 sampai 100, 95 setahu gua sih saturasi. 95 ya? 95 sampai 100 guys saturasi. Gue pernah 94 waktu kemarin tuh. Cuman kayaknya masih selalu aja sih. Masih gua. selalu aja. Lo nggak panik? Nggak panik. Oke. Jiper Pertanyaan sih, lebih ke jiper. panik. sama aja. Panik gua. Domba. Maksudnya gue kayak
Iya, oh kok segini sih gue, padahal gue biasa aja gitu. Bingungnya kenapa? Tapi lu sesek gitu nggak? Enggak sesek. Cuman kayak dada tuh kayak ada yang gelitikin aja. Iya ampun. Seriusan? Digelitikin gimana? Kayak ada yang geli-geli aja Iya gitu. ampun. Suges lu. Suges kali ya. Jatuhnya kelamaan di sono apeng. Oke, pertanyaan kedua. Siapa sih yang paling lo kangenin? Waduh, Siapa sih yang paling lo kangenin? Nah, paling dikangenin pas kapan? Pas di sana lah. pas di sana, pas di Wisma Atlet, pas lo sakit Covid lo nggak bisa kemana-mana. Nyokap bokap Lo paling sih. yang selain keluarga sih, ya nggak sih guys? Selain keluarga siapa ya? Cewek boleh, cowok juga boleh. Tapi Cewek. cowok sih nggak mungkin. Kata gue sih cewek. Cewek kayaknya sih. Iya, cewek. Boleh kali. Nama daerahnya gue kasih pilihan kali ya. Siapa? Jakpus, Bekasi, Jakmu siapa nih? lebih tepatnya kali ya. Jangan dong, Oh, jangan. jangan. Inisial aja, inisial. Lebih ketahuan Mardani, Aduh. Kok Martani sih? Jalan Mawar ya. Jalan Mawar rumah gue. Jalan Perkutut, Jalan Perkutut. atau Jalan Pondok Kelapa. Tinggal pilih aja. Jalan Pondok Kelapa sih, Pondok Kelapa aja. Pondok Kelapa aja masa. Jalan Pondok Kelapa, gue paling kangen. Enggak sebenarnya Jalan Pondok Kelapa mah enggak, lebih ke Jalan Perkutut apa Mardani. Lebih ke Jalan Perkutut. Jalan Perkutut. Ya, Siapa Perkutut? Perkutut siapa dah gue nggak tahu nih. Galaksi. Oh enggak di situ kayaknya. enggak, Siapa oke. ya kedai? Udah pindah. Ngaco. Oh, iya apa tuh? Oke, itu pertanyaan kedua udah dijawab guys. Jadi yang di Mardani. Yang paling di Mardani ingat udah nggak bisa diganti yang di Mardani ingat. Lu peka deh. Yang ketiga, Momen apa sih yang paling ngelucuin di sana? momen yang paling lucu di sana. Momen yang lucu ya itu tadi. Ketika ada yang bersin gue malah ngindar, padahal gue juga COVID. Oh itu kan. padahal lu sama Covid. Iya, itu Terus gua orangnya refleks. pas itu orangnya bilang gimana? Orangnya sih biasa aja. Ngeliat lu sinis gitu nggak sih? Enggak. Enggak. Cuman Santuy. itu lucu sih menurut gue karena gue kaget gitu loh orang batuk. Padahal sama-sama sakit. Padahal sama-sama deh. sakit. Oke. Pertanyaan habis gitu aja. Apa ya? Apa tuh? Apa kita closing aja kali ya? Oke, kalau memang. Tapi lo udah puas? Unek-unek? Oh, puas. Anak-anak? Puas gue, pokoknya gitu, jaga kesehatan aja lah. Yang Jangan penting sampai. pada jaga kesehatan guys. sakit. Sama happy-happy terus. Oh iya, itu juga. Gue kemarin tuh kayak selama di sono banyak banget yang ngechatin kan. Karena kan gue upload tuh di sosial media. Iya, Namanya lo upload selebritis. apa? Iya. Lo juga selebritis, apaan aja harus diupload. Ya Bang. emang itu emang kita berdua tenar. Iya. Ampun tenar. Ditenar- Siap, Bang, tenarin. tenar. Canda guys. Nah, pokoknya gitu katanya jangan stres. Jangan Intinya sih jangan stres. stres. Terus ada masukan juga dibilang katanya sering-sering, kalau gue sih dibilangnya sering-sering denger khotbah katanya biar imannya bertumbuh juga, bukan imun doang kayak gitu. Berarti jasmani rohani tuh harus tetap fresh, Seimbang, iya. harus tetap sehat juga. Gimana sehat jasmani? Olahraga, tidur teratur, makan teratur, minum teratur. Jemur sih, jemur. Sehat. Berjemur juga bisa itu ya. Ampuh banget itu balikin, gue kan nggak anosmia kan. Gue jemur sengaja gue lama-lamain pas lagi panas-panasnya, pas naik ke kamar tuh gue udah bisa nyium sabun. Nyium sabun. Iya, abis itu Ngejemur sabunnya gua main. pagi-pagi. Iya. Cuci tangan. Oh, Cuci tangan kan udah di bawah. Oke, berjemur. Jasmani, rohaninya sering-sering denger khotbah, sering-sering baca kitab suci, sering-sering lu Telepon. ngerenung lah, ngerenung, ngerenungin sehari-harian, lu udah ngelakuin apa aja, terus setiap kesalahan apapun yang lu lakuin, lu pikirin nih bener nggak gitu, bakal diulang lagi nggak, kayak gitu. Ada lagi nggak? Telepon orang yang lu sayang. Gitu. Teleponan sama orang yang lu sayang. Entah itu teman, sahabat, keluarga, yang paling penting sih keluarga nih ya. Kalau lu punya pacar, lu punya gebetan, punya orang yang lu suka, lu bisa tuh telepon itu supaya happy lo ya. Moodnya balik lagi guys, kayak gitu. Apalagi Covid kayak gini. Kalau emang nggak diangkat ya udah cukup tahu aja. Ya, kodein aja lu, ayo dong gitu ya. Iya. Ya, siapa sih emangnya? Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Jati Asih? Jati Asih Enggak, maksud jangan nama jalan Jati Iya, Asih. iya. Aman lah. Aman. Aman. Banjir nggak sih kemarin? Nggak tahu, coba lu tanya gimana ya. Banjir nggak? Kayaknya sih nggak. Aman lah ya. Udah jadi segitu aja ya. Segitu aja. Guys. Apa untuk ngocoks? Ngocoks. Gerakannya gimana? Ngocoks. Gini nggak gitu. Lu mau berkali-kali, sekali doang. Ngocoks. Ngocoks.
Tapi tangannya sebenarnya kepel tapi ada rongga-rongganya dikit. Jadi ngocoks. Oke. Ngobrol dan cerita bareng Kenox. Oke guys, di episode 1 ini gua sama Tony Montana Tarigan alias Jikalau Mons alias Monskuy. Untuk episode alumni COVID. Asik ceritanya. Eskov. Iya. Oke guys, thank you, segitu aja. Jangan lupa untuk like, Komen, comment, share. subscribe juga. Harus, yang sampai nggak doain kita ya guys. Amin. Amin. Doain kita, sebenarnya doain gue. Iya. Thank you guys.